Oke, jadi ini mau bikin gergaji. Hasil akhir gergaji itu bakalan yang kayak gini. Nih ya, yang ini itu hasil akhir dari gergaji. Kalau direalistisin, ini bakalan kayak gini. Sebentar. Nah, lihat ya. Ini bakalan jadi hasil akhir dari gergaji itu, yang itu. Kelihatan kan? Nah, yang ini. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Buat yang sisi ini, itu sebenarnya pakai line. Nih, perhatiin ya, yang hitam ini itu cuman pakai line sama fillet. Buat 2 dimensinya, nih, ini kan kayak gini. Pertama, kalian bikin dulu garis dari yang sini ke sini, terus ke sini. Habis itu kalian fillet di sini, tarik garis lagi ke sini, sini, fillet, terus tarik garis lagi ke sini sampai akhirnya jadi garis yang hitam ini. Contohnya kayak gini, ini garis yang udah saya bikin. Sini ke sini ke sini. Nah, tinggal dilanjutin pakai line. Intinya buat ini sebenarnya pakai line sama fillet aja. Sebentar, ini. Stop. Gini. Terus gini ya. Terus aja. Jangan lupa buat dibersihin. Sebentar guys, maaf enggak. Ini garis kesini garis stop itu. Oke, udah, kalau udah kalian garis lagi sini. Anggap aja lurus ya, udah. Habis itu kalian fillet deh. Seperti biasa, fillet. Udah, habis itu enter. Fillet, kalian pilih ini. Habis itu enter, radiusnya, misalkan radiusnya 5. Tulis, enter, terus kalian pilih yang sini. Fillet biasa aja. Udah, jadi kayak gini. Itu kalian join dulu semuanya. Buat yang sini kalian joinin. Oke, biasa. Nah, kalau udah, ini udah, itu bisa kalian extrude. Udah, kalian extrude. Buat yang ini tebel tipis banget ya, karena ini kan pisaunya. Anggap aja 2. Anggap aja 2. Oke, udah. Ini buat yang sisi yang pisaunya. Terus kita bakalan bikin sisi yang. Terus kita mau bikin sisi yang ini nih. Ini ya, kelihatan kan? Yang ini. Jadi, buat gergaji itu kalian bikinnya 4 bidang. Ini bidang yang pertama. Ini bidang yang pertama yang udah kita bikin. Terus ini yang kedua. Oke, ini yang kedua. Terus ini yang ketiga. Sama terakhir yang keempat. Ini yang keempat tapi dipisah-pisah. Ada sisi atas ini, sisi tengah, sama sisi bawahnya. Sekarang kita bikin yang kedua, garis panjang kayak gini. Itu masih sama, pokoknya masih pakai command line. Habis itu kalian kayak biasa, kayak tadi lagi di join yang udah garis-garis ini ya. Udah kalian join seperti biasa di extrude. Kalau yang sisi ini kan sisi pegangan, bukan sisi pisau, jadi lebih tebal dari yang tadi. Tadi kan 2 cm tingginya, sekarang 4. Nah, udah.
Udah, kita udah bikin 2 sisi. Udah, kita udah bikin sisi ini, pisau sama sisi gagang yang ini. Sekarang kita mau bikin yang ini. Buat sisi yang ini, sebenarnya biar gampang itu saya bikin kotak dulu. Jadi kotak ini buat kotak pembantu aja. Kayak dari sini. Sebentar guys. Tarik garis ke sini. Nah, di situ gunanya apa? Gunanya biar saya tahu jarak dari sini ke sini itu berapa cm, terus habis itu dari sini ke sini itu berapa cm. Intinya saya bikin kotak kayak gini itu buat apa? Karena sisi ini kan bentuknya kompleks. Saya pernah bikin langsung pakai line biasa aja, kayak langsung ngegambar, tapi hasilnya itu nggak bisa diekstrut. Jadi akhirnya saya akalin, intinya pakai kotak ini dulu biar ukuran itu sesuai. Gunanya apa? Biar pakai kotak tuh kalian tuh tahu sentimeter persisnya itu berapa, presisinya berapa dari sini ke sini, sama dari sini ke sini. Itu kan udah ketahuan tuh cm-nya. Habis itu tinggal pakai garis bantu aja. Habis itu tinggal dibikin dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini itu berapa cm-nya, sampai akhirnya jadi sisi kayak gini. Ini saya udah bikin persis kayak tadi. Nah, kalau udah sisi kayak gini, itu sama aja kayak tadi, kalian bisa kayak gini. Habis itu kalian tinggal dipindahin pakai 3D move kayak biasa. Habis itu kalian ditempelin ke sini. Tempelin kayak biasa aja ke sisinya. Oke, udah. Sisi yang ini udah kita gambar. Ini tadi garis bantu tadi ya, kita hapus saja. Udah, kalian sisi gambar. Berarti kita udah gambar 3 bidang. Bidang yang ini, sama ini. Nah, sekarang kita gambar bidang yang ini, yang pegangannya. Sebenarnya buat yang pegangannya ini, saya pernah nyoba jadi satu aja kayak gini. Tapi itu nggak bisa diekstrut dan nggak bisa dijoinin, dan itu kompleksnya di sini berkali-kali. Akhirnya cara saya ngakalin itu dibagi 3, sisi yang atas ini, terus sisi tengah, sama sisi bawah. Nah, intinya kalian bikin dulu sisi atas ini, sisi tengah, sama sisi bawah nih, yang trapesium ini sama yang tumpul fillet. Ini udah saya bikin, udah diekstrut juga. Intinya kalian bikin kayak gini. Dan untuk perhitungannya itu kalian juga harus presisi. Untuk ngepresisiin tadi masih sama caranya, pakai kotak bantuan. Dari sini ke ujung sini itu berapa. Habis itu dengan gitu kalian bisa tahu kemiringannya berapa dari sini ke sini, habis itu dari sini ke sini, dan juga dari sini ke sini, terus dari sini ke sini itu berapa cm, biar kalian tahu kemiringannya itu berapa. Oke, ini kalian udah berhasil bikin ini. Sekarang tinggal di 3D move kayak biasa. Tinggal digabungin aja biar jadi 3 bagian kayak tadi. Ukurannya harus sesuai ya, biar presisi, karena kalau nggak presisi repot lagi. Abis itu kita gabungin
Anggap aja ini ukuran dan sisi kemiringannya sama. Oke, udah. Setelah itu yang ini juga di 3D Move. Oke, udah. Oke, udah. Kalau udah digabungin kayak gini, hasilnya bakalan jadi kayak gini. Udah selesai, jadi gergaji.